Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Busnul Arifin. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah informasi kepada Bapak Ibu tentang pengisian budgeting pada aplikasi e-formasi. Nah, di sini akan saya jelaskan bagaimana langkah-langkah untuk mengisi budgeting pada aplikasi e-formasi ini dengan benar. Sebelum kita ke tutorial, alangkah baiknya Bapak Ibu bisa like, comment, share, dan subscribe channel saya, serta berikan informasi ini jika dibutuhkan. Di sini saya telah login pada dua akun, yaitu organisasi dan akun untuk kepegawaian. Nah, bagaimana cara kita mengisi formasi pada aplikasi e-formasi ini Bapak Ibu? Nah, yang pertama, tentunya Bapak Ibu harus mengisi anjab atau membuat analisa jabatan di masing-masing instansi. Nah, untuk saat ini karena saya ada di Pemprov Jatim, jadi BKD Jatim telah membuat sebuah anjabnya, sebuah analisis jabatannya, sehingga kita hanya mengisikan sesuai dengan anjab yang ditentukan oleh BKD Jatim. Nah, ada sedikit permasalahan ketika Bapak Ibu di sini tidak muncul untuk analisa jabatannya. Nah, suatu contoh di sini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mencetak rincian P3K, anjabnya tidak muncul. Kualifikasi pendidikan dan anjab di sini tidak muncul. Nah, seperti ini. Anjab belum ditentukan. Kenapa? Karena ini mungkin salah memilih. Nah, meskipun di sini nama jabatannya sama, tapi memilih anjabnya itu tidak sesuai dengan BKD Jatim. Tidak sesuai dengan yang telah dibuatkan oleh BKD Jatim. Nah, langkahnya bagaimana Bapak Ibu? Untuk menambahkan P3K ini pada usulan formasi 2022. Pertama, kita pada akun organisasi kita tambahkan terlebih dahulu analisa jabatan atau jabatan apa, jabatan P3K apa yang akan kita usulkan. Nah, suatu contoh, saya memilih SMKN 1 Bondowoso. Nah, pada menu draft di sini Bapak Ibu pilih budgeting. Kemudian Bapak Ibu bisa masuk pada UPT Satuan yang Bondowoso. Nah, karena di sini kan banyak, ada Situbondo, Bondowoso, ada cabang dinas. Nah, di sini yang akan saya jelaskan adalah pengisian di lembaga. Jadi Bapak Ibu masuk pada lembaga yang Bapak Ibu inginkan. Di sini salah satu contoh adalah SMKN 1 Bondowoso. Kemudian pada SMKN 1 Bondowoso ini mengusulkan Pranata komputer. Nah, ini mengusulkan Pranata komputer. Nah, di sini ya Bapak Ibu, SMKN 1 Bondowoso ini mengusulkan terampil Pranata komputer sebanyak 1. Nah, jadi Bapak Ibu pada fitur organisasi tambahkan dulu rumahnya. Jadi langkahnya adalah menambahkan rumahnya terlebih dahulu. Ketika Bapak Ibu mengisi atau mengklik di suatu kepegawaian, di kepegawaiannya otomatis tidak muncul di sini. SMKN 1 Bondowoso masih belum muncul untuk Pranata komputer. Nah, kita cek saja SMKN 1 Bondowoso, kemudian di bawahnya Kepala Sub Tata Usaha. Coba kita cek muncul belum? Otomatis tidak akan muncul. Kenapa? Karena kita masih belum menambahkan formasi tersebut pada akun organisasi. Jadi pada akun organisasi ini kita tambahkan dulu Pranata komputer tersebut. Agar ketika kita menentukan jumlah formasinya pada fitur kepegawaian di sini muncul nantinya. Nah, di sini kan masih belum muncul. Karena kita masih belum membuat ABK pada akun organisasi. Kita buat terlebih dahulu dengan cara klik kanan pada bawahan sub tata usaha di SMKN 1 Bondowoso. Nah, di sini ya Bapak Ibu, pada sub
Kepala Sub Tata Usaha SMKN 1 Bondowoso, tinggal klik kanan, kemudian Bapak Ibu tambah bawahan baru. Ketika sudah muncul, Bapak Ibu ubah untuk jabatan pelaksana ini. Jadi kita ubah sesuai dengan formasi P3K. Kemudian pada nama jabatan ini isi apa? Tadi kan usulannya adalah Pranata Komputer. Pranata Komputer. Kemudian setelah muncul Pranata Komputer, Bapak Ibu bisa pilih di sini. Jadi akan keluar sendiri nih Bapak Ibu. Tinggal pilih analisis jabatan. Nah, ini analisis jabatan masih. Analisis jabatan ini diisi sesuai dengan yang provinsi minta ya Bapak Ibu. Terampil Pranata Komputer. Ingat ada yang Pemprov Jawa Timurnya untuk pemerintah Provinsi Jawa Timurnya. Monggo bisa koordinasi dengan BKD setempat. Nah, Pranata Komputer. Terampil Pranata Komputer Pemprov Jatim. Nah, di sini tinggal memilih saja. Setelah muncul terampil Pranata Komputer Pemprov Jatim, Bapak Ibu bisa klik simpan. Kita tunggu sampai ini selesai. Nah, setelah Bapak Ibu menambahkan Pranata Komputer tersebut di bawah Kepala Sub Tata Usaha di SMKN 1, nah di sini coba kita cek tadi muncul tidak. Nah, di sini kan muncul ya Bapak Ibu Pranata Komputer. Nah, di sini muncul. Barulah Bapak Ibu mengisi ABK yang dibutuhkan pada lembaga tersebut. Apakah itu 1, 2, atau 3, monggo menyesuaikan dari lembaga masing-masing sesuai dengan kebutuhan ya Bapak Ibu, jangan berlebih. Nah, saya usulkan 1 saja karena usulan dari lembaga adalah 1, jadi saya ketikkan saja 1. Untuk organisasinya ya Bapak Ibu, untuk organisasi kita pilih terampil karena yang diusulkan adalah terampil, maka Bapak Ibu bisa pilih terampil dengan ABK 1. Nah, ini tidak selesai di sini saja Bapak Ibu. Kenapa? Ketika Bapak Ibu selesai sampai di sini, menambahkan sampai di sini, jadi menambahkan sampai di sini Bapak Ibu analisa jabatan, ini hanya sampai pada nama jabatannya saja. Bapak Ibu masih belum menentukan anjabnya. Otomatis ketika Bapak Ibu mengisikan hanya itu saja, ketika Bapak Ibu mencetak, nah ingin mencetak rincian P3K, maka yang akan tampil di sini adalah anjab belum ditentukan. Nah, langkahnya bagaimana? Setelah Bapak Ibu menentukan tadi nama jabatan, Bapak Ibu tentukan anjab pada terampil Pranata Komputer di sini. Jadi tentukan lagi anjab apa yang sesuai. Jadi setelah Bapak Ibu membuat nama jabatan tadi, nah pada fitur ini, pada terampil ini Bapak Ibu tentukan anjabnya dengan klik edit. Jadi klik kanan edit. Baru di sini Bapak Ibu tambahkan pada analisis jabatan. Nah, di sini kosong kan? Kenapa? Karena ketika Bapak Ibu telah menambahkan nama jabatan, di sini untuk anjabnya pada jenis jabatannya itu masih belum muncul jabatannya, analisa jabatannya itu, analisis jabatannya. Jadi Bapak Ibu tambahkan lagi terampil Pranata Komputer. Nah, di sini pilih terampil Pranata Komputer Pemprov Jatim. Nah, misalnya ketika Bapak Ibu telah simpan seperti ini, tapi saat dicetak itu masih belum tampil juga, mungkin di situ Bapak Ibu tidak memilih yang dipilihkan oleh yang dibuat oleh BKD Jatim. Kita cek saja di SMKN 1. Yang awalnya pada fitur kepegawaian di sini masih belum muncul untuk Pranata Komputer di SMKN 1. Nah, kita lihat saja setelah kita tambahkan pada akun organisasi muncul tidak. Nah, kita buktikan saja sendiri. Di sini Bapak Ibu, di bawah Kepala Sub Tata Usaha,
Pranata komputer di sini sudah muncul. Ya Bapak Ibu, pranata komputer di sini sudah muncul karena kita telah menambahkan pada organisasi di sini. Nah, pada akun organisasi. Kita cek saja. Nah, untuk pengusulan P3K-nya, formasi P3K itu bukan pada pranata komputer di sini ya Bapak Ibu. Nah, bukan di sini. Nah, ini kan formasi usulan P3K, bukan di sini. Tapi tentukan di yang di sini, yang terampil di sini Bapak Ibu. Bapak Ibu masukkan di sini, bukan yang di atas. Kalau di atas tidak mempengaruhi total formasi usulan ini, total usulan formasi. Jadi dipilihlah di sini terampil pranata komputer sebanyak 1. Karena ABK-nya 1 dan tidak ada P3K yang lain, otomatis Bapak Ibu kan membutuhkan usulan di sini. Nah, isikan saja satu usulannya. 1. Kemudian kita klik yang lain. Nah, otomatis di sini akan berubah menjadi 11. Ketika sukses menyimpan data, usulan di sini akan bertambah. Sekarang kita buktikan apakah di sini sesuai atau tidak. Nah, kita buktikan saja apakah muncul atau belum analisa jabatannya. Nah, kita lihat di rincian P3K. Ketika kita sudah sesuai mengisikan dengan yang telah BKD buat, otomatis akan muncul Bapak Ibu. Nah, ini akan muncul. Di sini kan saya tadi menentukan SMKN 1 yang terbaru. Nah, di sini SMKN 1 Bondowoso muncul kan. Ini ketika kita telah menentukan sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan anjab yang benar, analisis jabatan yang benar. Ketika kita salah menentukan analisis jabatan, Bapak Ibu bisa klik edit kembali pada akun organisasi. Bapak Ibu tentukan yang benar. Kenapa seperti itu? Karena di sini banyak sekali Bapak Ibu jabatan yang sama, hampir sama-sama, hampir sama atau hampir mirip. Nah, Bapak Ibu tentukan saja atau yang mana yang benar. Coba lagi pilih salah satu. Ini kebetulan kan yang benar. Ini saya tampilkan saja. Nah, di sini untuk pranata komputer saja banyak. Maka Bapak Ibu pilihlah sesuai dengan yang provinsi buat. Misalnya belum muncul tadi, Bapak Ibu tinggal merubah yang ini. Merubah pada bawahan dari pranata komputer terampil di sini, bukan yang di sini. Kalau di sini kan nama jabatannya saja Ibu, namanya saja, nama pada pranata komputer. Nah, baru setelah membuat pranata komputer, Bapak Ibu tentukan anjab di masing-masing ini. Kebetulan yang diusulkan memang terampil, hanya terampil, ya Bapak Ibu tentukan yang terampil saja. Mungkin sekian Bapak Ibu tutorial kali ini tentang bagaimana mengisi budgeting pada aplikasi informasi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.